Seorang pria bernama Bapak Ricci berusia 35 tahun dan merupakan ayah dari 2 orang anak memiliki keluhan sering pusing dan sulit tidur. Setelah dipecat dari pekerjaan dan terlilit hutang, Bapak Ricci merasakan tekanan hidup yang berat. Pagi ini, ia duduk di meja makan dengan wajah lesu dan penuh kebingungan. Pak, ini ada kopi, diminum dulu yuk. Malam, kamu susah tidur lagi ya? Wajah kamu tuh kelihatan capek banget. Aduh, iya Bu, kepikiran yang beberapa bulan lalu. Dari beberapa bulan lalu kena PHK. Terus untuk biaya anak-anak belum tercover. Terus gimana ya? Sabar ya Pak. Pagi Pak, Bu. Oh iya, aku mau beritahu kemarin itu aku dikasih surat dari guruku tentang katanya nggak bisa dibayar ya. Soalnya takutnya nggak bisa pergi ya, minggu depan lagi. Kalau buat SPP, kamu tenang aja ya. Buat itu biar bapak sama ibu aja ini. Kamu fokus sekolah aja. Sabar ya nak, biar bapak itu yang ngurus. Sekarang kamu fokus sekolah aja dulu ya. Ya udah, aku mau berangkat sekolah dulu ya Pak. Selamat jalan ya nak. Kalau hari ini jadi dokter, aku temenin ya, biar kamu gak ngerasa sendirian banget. Iya, nggak apa-apa, sekalian biar lebih tenang juga kan. Ya. Kemudian, Bapak Ricci meninggalkan rumah untuk pergi ke praktik dokter bersama istrinya, berangkat dengan harapan bisa menemukan solusi dan dukungan. Dengan suasana yang agak tegang di ruang tunggu, Ibu Nuri berusaha menguatkan suaminya untuk mengumpulkan keberanian. Selamat pagi Pak, dan Bapak siapa dan Anda sudah pernah kesini sebelumnya? Saya Ricci Aji. Sebelumnya udah pernah kesini, cuman saya rasa masih keluhannya tetap sama kayak sebelumnya, yaitu pusing sama susah tidur. Saya ini ada tekanan dari Bapak ya. Baik, tekanan darah Bapak normal ya. Mari saya antarkan ke ruangan kita. Perawat mengarahkan Bapak Ricci untuk meninggalkan ruang tunggu menuju ruang dokter. Suasana hening dan penuh harap tercium saat mereka melangkah menuju sesi konsultasi yang sangat dinantikan. Silakan masuk. Iya dong. Ya. Ini Bapak Ricci ya? Iya. Ya, jadi keluhannya ini ada apa aja nih Pak? Keluhannya sebenarnya masih sama kayak yang terakhir kan, Dok. Pusing sama sulit tidur. Ya, karena dari beberapa bulan lalu kan saya kena PHK sama kantor. Akhirnya kepikiran buat biaya keluarga gimana, apalagi kemarin itu anak sudah kena panggilan oleh kepala sekolah untuk segera membayar. Makanya itu. Oh gitu ya Pak. Jadi ini Bapak ini sudah coba minum obatnya belum? Kalau obatnya sudah, cuman kayaknya perlu tambah dosis ya Dok. Waduh, kalau begitu jangan ya Pak. Karena gini, kalau misalnya obatnya itu minumnya kebanyakan, nanti takutnya overdosis kebanyakan minumnya. Nah nanti malah nggak bermanfaat tapi merugikan Bapak. Itu. Ini saya izin mengulik lagi nih Pak. Ini masalahnya ini gimana nih? Apakah ada pikiran yang jadinya mengganggu atau gimana? Ya dari yang kepikiran dari PHK itu Pak. Ya saya pikiran gimana ya kalau misalnya saya itu mending ninggalin istri sama anak-anak saya ya.
Jangan ya Pak. Gini Pak, saya paham ini memang masalahnya berat Pak. Cuman kalau misalnya tujuannya meninggalkan ya jangan ya Pak. Kalau gitu nanti saya akan panggilkan saya buat supaya Bapak ini bisa dirawat secara dulu. Ya. Nah, tolong anterin ke ini nanti saya nanti kamu akan dibantu sama Pak saya nanti bakal diantriin. Terima kasih. Selesai konsultasi dengan dokter, Bapak Ricci diantar ke ruang psikiater. Bapak Ricci berjalan dengan suasana penuh harapan menyelimuti setiap langkah. Selamat pagi Pak Ricci. Pagi. Perkenalkan, saya Arifia sebagai psikiater yang akan menemani Bapak pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana perasaannya hari ini Pak? Apakah akhir-akhir ini ada yang sedang dipikirkan atau membuat Bapak pusing? Sebenarnya kan ya sejak berapa bulan lalu ya pusing sama sulit tidur karena kan habis kena PHK, akhirnya kepikiran buat biaya anak, buat biaya beli ini itu, makanya jadi sulit tidur. Jadi Bapak sedang memikirkan tentang ekonomi ya Pak? Saya paham Pak, jangan yang Bapak pikirkan, yang Bapak rasakan. Kalau Bapak tidak memikirkan ekonomi itu, apa yang paling Bapak cemaskan? Kalau dari aku yang paling krusial sih buat keluarga ya, baik buat anak. Kemarin tuh habis kena teguran sama kepala sekolah buat bayar SPP, terus kebutuhan-kebutuhannya, uang sangunya, belum lagi buat uang belanja istri, terus buat yang lain-lain juga gitu. Kecemasan Bapak itu normal Pak, jadi nggak apa-apa kalau mencemaskan hal tersebut, tapi jangan sampai hal tersebut bisa membuat Bapak stres, depresi gitu. Nah, dari yang saya dengar dari cerita Bapak tadi, sepertinya Bapak mengalami depresi dan juga kecemasan. Jadi saya akan merasakan obat antidepresan yang lebih aman untuk Bapak, dan juga kita akan melakukan pemantauan di minggu-minggu selanjutnya. Jadi kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selesai konsultasi, Bapak Ricci diarahkan menuju apotek. Di sana, Bapak Ricci mendapatkan penjelasan lengkap tentang obat yang diresepkan. Saya Anilia dari apoteker. Saya akan memberikan obat yang sudah disediakan dokter. Nah, obat ini adalah obat antidepresan. Terapi tidak boleh digunakan dalam waktu yang jangka panjang karena bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi obat ini nanti akan diberikan kepada Bapak dengan turunkan Tapi bukannya kalau diturunkan itu nanti ke sayanya? Tenang saja Bapak, makanya ini dosisnya diturunkan secara mendadak dan nanti akan ada terapi lain untuk membantu Bapak ini ya Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ricci. Bagaimana kabarnya? Saya harap Anda sedikit tenang ya setelah sesi konsultasi tadi. Kalau dari saya pribadi udah lumayan tenang habis dibicarakan dengan dokter dan psikiater tadi. Kemudian saya berikan jadwal kontrol untuk berikutnya dan juga surat rujukannya ya Pak. Sebelumnya saya jelaskan untuk yang lembar pertama ini adalah surat untuk jadwal untuk selanjutnya, dan yang lembar kedua adalah surat rujukan yang Anda bisa berikan ke rumah sakit kapan saja di jam pelayanan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah dipandu. Takutnya kan salah. Dengan tenang hati Pak. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau sejauh ini nggak ada nih. Kalau begitu silahkan Bapak istirahat di rumah ya. Saya harap Bapak bisa sedikit tenang setelah sesi ini.
Dan jika ada apa-apa, nanti kami siap membantu, hubungi kapan saja. Terima kasih. Terima kasih. Setelah menjalani konsultasi multiprofesi, Bapak Ricci merasa lebih tenang karena mendapat dukungan keluarga, petugas kesehatan, dan komunitas. Ditemani oleh istrinya, mereka berjalan pulang menuju rumah. Ia berjanji untuk mengikuti anjuran tim medis dan tetap berharap bisa pulih. Kayaknya aku bisa bangkit lagi dah setelah semua ini. Bisa Bapak pelan-pelan ya Pak ya.